Perkenalkan, nama saya Oliver Valentino dengan NIM 211-2007. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengendalian kualitas statistik. Pengertian kualitas itu adalah aktivitas pengendalian proses untuk mengukur ciri-ciri kualitas produk, membandingkannya dengan spesifikasi atau persyaratan, dan mengambil tindakan penyihatan yang sesuai apabila ada perbedaan antara penampilan yang sebenarnya dan yang standar. Nah, tujuan dari pengendalian kualitas ini untuk mengendalikan kualitas produk atau jasa yang dapat memuaskan konsumen. Nah, kita masuk ke probabilitas. Probabilitas ini dirumuskan dengan jumlah item yang sukses dibagi dengan total jumlah item. Kita langsung saja masuk ke contoh. Di sini ada contoh 7.1. Jika ada 48 kelereng dalam suatu kotak, terdiri dari 8 kelereng biru, 16 kelereng merah, dan 24 kelereng hijau. Berapa peluang penarikan kelereng biru dari kotak? Yang diketahui, P sama dengan probabilitas, S sama dengan jumlah kejadian yang sukses itu sama dengan 8, T sama dengan jumlah total kejadian sama dengan 48, P sama dengan 8 dibagi 48 sama dengan 1:16. Dengan cara yang sama, probabilitas penarikan kelereng merah adalah 16 dibagi 48 sama dengan 1/3, dan probabilitas penarikan kelereng hijau adalah 24 dibagi 48 sama dengan setengah. Nah, kita masuk ke contoh kedua. Di sini, jika suatu lot berisi 15.000 komponen dan 300 didapatkan komponen adalah cacat, berapa probabilitas komponen pada lot tersebut cacat? Yang diketahui, S sama dengan 300, T sama dengan 15.000, P sama dengan 300 dibagi 15.000 sama dengan 2/100 sama dengan 0,02. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang distribusi frekuensi. Prosedur untuk membangun distribusi frekuensi adalah sebagai berikut. Kita lihat di table 7.1 ini, itu untuk ukuran ketinggian itu cm. Kita lihat, dan table 7.2 distribusi frekuensi untuk ukuran ketinggian. Nah, prosedur untuk membangun distribusi frekuensi adalah sebagai berikut. Pertama, tentukan range antara ukuran tertinggi dan ukuran terendah. Ukuran tertinggi dari table 7.1 adalah 87,0 dan terendah 83,5. Dengan demikian, range-nya adalah 87,0 dikurang 83,5 sama dengan 3,5. Langkah kedua, langkah ini mengklarifikasi data ke dalam kelompok data, menandai data yang masuk dalam kelompok dan menghitung frekuensi dari observasi yang berbeda. Tabel 7.2 menunjukkan tali dari 200 ukuran ketinggian dalam bentuk distribusi frekuensi. Jika diplot frekuensi ukuran akan terbentuk grafik yang menggambarkan distribusi frekuensi, itu gambar 7.1. Gambar grafik yang lain dapat dibuat dari data yang sama seperti peta bar frekuensi, itu gambar 7.2. Nah, kita lihat di sini tabelnya ada gambar 7.1 dan 7.2. Kita lanjut ke rata-rata dan deviasi standar. Dengan rumus X sama dengan X1 ditambah X2 ditambah titik-titik ditambah sampai Xn per N sama dengan sigma X per N. Kita langsung saja masuk ke contoh. Di sini ada contoh 7.3. Berapa rata-rata panjang aluminium dari 10 panjang aluminium? Panjang aluminium masing-masing adalah sebagai berikut: 190, 188, 202, 186, 194, 192, 180, 198, 200, dan 194 dalam ukuran cm. Nah, kita masukkan saja langsung ke rumus. X sama dengan 190 ditambah 188 ditambah 202 sampai 194 tadi dibagi dengan 10 sama dengan 1924 dibagi 10 sama dengan 192,4. Nah, simpangan baku atau standar deviasi dari kelompok data adalah ukuran penyimpanan dari tiap observasi terhadap nilai rata-rata. Dapat didefinisikan pula sebagai akar dari jumlah kuadrat dari penyimpanan tiap-tiap nilai pengamat dari nilai min dibagi dengan jumlah pengaman, itu n. Simbol standar deviasi adalah A sigma. Untuk menghitung standar deviasi data yang tidak terkelompok dirumuskan sebagai berikut. Sigma sama dengan akar dalam kurung X1 minus X kuadrat plus dalam kurung lagi X2 dikurang X kuadrat ditambah dalam kurung X3 dikurang X kuadrat ditambah dalam kurung lagi Xn dikurang X kuadrat per N. Sigma sama dengan akar X1 dikurang X kuadrat per N. Kita lihat di tabel ini ada nilai-nilai seperti ini.
Kita masukkan saja rumusnya tadi, sigma sama dengan akar X1 kurang X kuadrat per N. Di mana itu sigma dari X1 kurang X kuadrat sama dengan 406,4 dengan N sama dengan 10. Kita masukkan saja, jadi sigma sama dengan akar 406,4 dibagi 10 sama dengan akar 40,04 sama dengan 6,37. Nilai rata-rata untuk data yang terkelompok didefinisikan sebagai jumlah hasil kali antara frekuensi dan nilai data dibagi oleh jumlah frekuensi. Formula nilai rata-rata dari data yang terkelompok adalah sebagai berikut. Rata-rata X sama dengan sigma Fx per N. Nah, kita lihat di sini ada tabel 7.4, itu lebar aluminium dalam ukuran milimeter. Untuk menghitung nilai rata-rata pada tabel 7.4, pertama kali dibuat distribusi frekuensi seperti pada tabel berikut. Di tabel 7.5, distribusi frekuensi dari tabel. Kita lihat ada ini data-datanya. Dari distribusi frekuensi di atas, jumlah nilai Fx diketahui sebesar sigma Fx sama dengan 4,661 dan jumlah frekuensi sebesar N sama dengan 49, sehingga nilai rata-ratanya adalah X sama dengan, kita masukkan rumusnya tadi, sigma Fx per N. X sama dengan 4661 dibagi 49 sama dengan 95,12. Perhitungan standar deviasi untuk data yang terkelompok digunakan rumus sebagai berikut. Sigma sama dengan akar sigma Fx kuadrat per N dikurang X kuadrat. Berikut perhitungan standar deviasi dari data ukuran lebar aluminium yang didapat dari tabel 7.4 tadi dan 7.5. Nah, kita lihat di sini ada tabel 7.6. Ini perhitungan statistik dan distribusi frekuensi untuk ukuran lebar aluminium. Nah, kita masukkan saja rumusnya. Sigma sama dengan akar sigma Fx kuadrat per N dikurang X kuadrat, sama dengan akar 443,413 per 49 dikurang 95,12 kuadrat. Sigma sama dengan akar 9049,2448 dikurang 9048,047, itu sama dengan akar 1,1978. Jadi sigma hasil akhir sigmanya adalah 1,09. Kita lanjut lagi ke peta kontrol. Bentuk dasar peta kontrol dapat dilihat pada gambar 7.3 ini. Dalam peta kontrol ada dua macam peta kontrol, yaitu peta kontrol untuk variabel dan peta kontrol untuk atribut. Oke, kita di sini bahas yang pertama itu adalah peta kontrol untuk variabel. Dalam pengendalian kualitas variabel adalah suatu besaran yang dapat diukur, misalnya panjang, berat, umur komponen, dan sebagainya. Grafik ini menggunakan dua karakteristik pengukuran, yaitu mengubah variabelistik dari proses atau grafik R dan mengukur ketertian dari proses grafik X. Langkah-langkah pembuatan grafik pengendalian X dan R adalah sebagai berikut. Pertama, menentukan karakteristik proses yang akan diukur. Kedua, melakukan dan mencatat hasil pengukuran. Ketiga, menghitung nilai R dan X. Keempat, menentukan batas pengendalian. Nah, di sini untuk persamaan untuk grafik R itu ada rumusnya, garis tengah sama dengan R sama dengan sigma MI sama dengan 1 RI per M. Batas kontrol atas atau disingkat dengan BKA itu sama dengan D4R. Batas kontrol bawah BKB sama dengan D3R. Untuk persamaan untuk grafik X itu rumusnya X sama dengan sigma M I sama dengan 1 XI per M. Batas kontrol atas itu BKA itu dengan rumus X plus 30 X sama dengan X plus A2R. Batas kontrol bawah BKB sama dengan X minus 3A X sama dengan X min A2R. Yang kelima itu adalah pembuatan grafik. Pertama, buat garis untuk nilai R dan Y. Kedua,
buat garis untuk batas kontrol atas dan batas kontrol bawah untuk R dan X. Berarti yang ketiga, plot nilai R dan X pada peta R dan peta Y dan hubungan titik-titik tersebut dengan garis lurus. Nah, di sini ada faktor-faktor peta kontrol, bisa dilihat di dalam tabel ini. Nah, kasus berikut adalah barang yang diproduksi oleh PT Anidia, yaitu pasta gigi, sabun cuci, sabun mandi, dan minyak wangi. Untuk mengetahui apakah produk pasta gigi yang diproduksi terkendali dalam proses dilakukan uji terhadap berat pasta gigi di mana standar yang tertera yaitu 200 gram. Data diambil selama 15 jam dan setiap jam diambil 4 untuk ditimbang beratnya. Nah, kita bisa lihat di sini ada tabel 7.8, ini data berat pasta gigi. Nah, kita batas pengendalian. Untuk grafik X itu kan BKA sama dengan X plus AR sama dengan 201,73 ditambah 0,729 dikali 8,06, hasil akhirnya sama dengan 207,58. Untuk BKB-nya sama dengan X minus A2 R sama dengan 201,73 dikurang 0,729 dikali 8,06, itu hasil akhirnya 195,87. Untuk grafik R, kita masukkan BKA minus D4R sama dengan 2,282 dikali 8,06 sama dengan 18,39. Untuk BKB-nya sama dengan DAR sama dengan 0 sama dengan 0 tetap ya. Nah, ini untuk gambarnya, gambar grafiknya ada di gambar 7.4 ini. Ini grafik untuk berat pasta gigi, grafik X. Oke, kita masuk ke perancangan sampling tunggal untuk atribut. Besaran-besaran yang digunakan dalam rancangan sampling tunggal adalah N besar sama dengan besar lot atau populasi, N kecil sama dengan besar sampel, C sama dengan angka penerimaan, R sama dengan banyak cacat dalam sampel sebesar N. Diketahui besar lot atau populasi adalah 100. Besar sampel adalah 5 dan maksimum banyak cacat yang diizinkan dalam sampel itu menerima lot adalah 1. Dari kasus ini artinya, dari suatu lot yang berukuran 100 unit, diperiksa secara acak N sama dengan 5 unit, maka lot akan ditolak bila cacat 2 atau lebih, dan lot akan diterima bila cacat hanya 0 atau 1. Secara diagram dapat digambarkan sebagai berikut. Nah, misalkan persentase cacat dari lot P sama dengan 0,01, N dengan 5, dan C sama dengan 1, maka probabilitas lot diterima dapat dihitung sebagai berikut. Ini berdasarkan distribusi hipergeometrik seperti ini. Kemudian berdasarkan distribusi binomial seperti ini. Kita lanjut lagi ke yang terakhir, itu ada grafik karakteristik operasi. Grafik ini bermanfaat untuk mengevaluasi kinerja dari rancangan sampling yang dibuat. Grafik ini mereplikasikan probabilitas penerimaan dan prosentase cacat pada suatu lot atau proses dari sejumlah lot yang diambil. Nah, kita lihat di gambar 7.9 ini merupakan grafik karakteristik operasi N sama dengan 89 dan C sama dengan 2. Nah, gambar 7.9 ini memperlihatkan grafik karakteristik operasi untuk ukuran sampel 89 atau N sama dengan 89 dan maksimum banyak cacat yang diizinkan dalam sampel untuk menerima lot adalah 2 atau C sama dengan 2. Untuk P sama dengan 0,00 maka PA sama dengan 1, dan jika P sama dengan 0,01 maka probabilitas penerimaan adalah PA sama dengan P dalam kurung R lebih kecil dari 2 sama dengan 0,9397. Dengan cara yang sama akan menghasilkan nilai probabilitas sebagai ini seperti pada tabel 11 berikut. Nah, di sini ada tabel 7.11, data grafik karakteristik operasi N sama dengan 89 dan C sama dengan 2. Sekian, itu saja dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Maaf jika ada salah kata.